Kamu kira aku mau hidup dengan pria miskin di rumah reot seperti ini? Aku itu wanita terhormat dan gak suka hidup susah. Bayangkan kamu menghina seorang pria karena rumahnya reot dan menganggapnya miskin. Kamu pergi dengan penuh jijik, merasa sudah membuat keputusan yang tepat. Tapi beberapa jam kemudian, kamu melihat pria yang sama turun dari mobil mewah di depan rumah megah 2 lantai. Saat itu juga kamu sadar, bukan dia yang miskin, tapi cara pandangmu yang terlalu dangkal. Kisah ini bukan hanya tentang cinta, tapi tentang ujian, harga diri, dan penyesalan yang datang saat semuanya sudah terlambat. Sebelum cerita ini dimulai, kami sarankan untuk berkomentar dari daerah mana kalian menonton cerita ini. Semoga yang melakukan like, diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan dikabulkan semua hajatnya. Amin ya robbal alamin. Mari kita mulai. Sore itu angin berembus pelan di depan rumah Livia. Matahari belum sepenuhnya tenggelam, namun cahaya jingga sudah memantul di kaca jendela yang bersih dan mengilap. Di halaman kecil itu, Arman berdiri dengan jaket sederhana dan sepeda motor kesayangannya yang terparkir rapi di samping pagar. Arman sudah hafal kebiasaan Livia. Setiap akhir pekan, wanita itu akan keluar rumah dengan dandanan yang jauh lebih rapi dari biasanya. Hari ini pun begitu. Pintu terbuka. Livia melangkah keluar dengan gaun lembut berwarna krem. Rambutnya terurai indah, wajahnya dipoles riasan tipis namun memikat. Wangi parfumnya bahkan tercium hingga ke tempat Arman berdiri. Arman tersenyum lebar. Livia terlihat terkejut melihatnya. Arman mendekat dengan penuh harap. Ia mengajak Livia makan malam, menawarkan untuk mengantar ke salon. Bahkan berjanji suatu hari nanti akan membelikannya mobil. Suaranya tulus, tidak ada nada bercanda. Namun Livia hanya menghela napas panjang. Ia menolak lagi. Bukan hanya menolak, ia bahkan mengucapkan kalimat yang membuat dada Arman terasa sesak. Menurut Livia, cinta saja tidak cukup. Ia butuh pria yang mapan, yang punya mobil, yang bisa memberinya gaya hidup yang layak dipamerkan. Motor Arman, seberapapun terawatnya, tetap saja tidak pernah cukup di mata Livia. Arman mencoba bertahan. Ia mengatakan dirinya bisa berusaha lebih keras. Ia hampir setiap hari datang menemuinya, mengajak makan, menunjukkan keseriusan. Tapi Livia tetap tidak tergoyahkan. Ia bahkan terang-terang mengatakan Arman bukan seleranya. Kalimat itu terdengar sederhana, namun menghantam harga diri seorang pria yang sedang berjuang membuktikan cintanya. Hari itu, Livia terlihat sangat terburu-buru. Ia berdandan jauh lebih cantik dari biasanya. Saat Arman bertanya hendak kemana, Livia menjawab singkat bahwa itu bukan urusannya. Sesuatu terasa berbeda. Tatapan Livia tidak lagi sekadar dingin. Ada kilatan harapan lain di matanya, seolah ia sedang menuju sesuatu yang lebih besar dari sekadar pertemuan biasa. Arman memperhatikan setiap detailnya. Tas baru, sepatu baru, parfum yang berbeda dari biasanya. Hatinya mulai tidak tenang. Ketika Livia akhirnya melangkah pergi dan meninggalkannya begitu saja, Arman tidak langsung pulang. Ia berdiri beberapa detik, mencoba mencerna semuanya. Lalu, tanpa banyak berpikir, ia menyalakan motornya dan mengikuti dari kejauhan. Perjalanan itu membawa mereka keluar dari lingkungan perumahan yang rapi menuju jalan yang lebih sepi. Pepohonan mulai mendominasi pemandangan. Angin bertiup lebih kencang. Arman menjaga jarak. Ia melihat Livia berhenti di sebuah area terbuka dekat persawahan. Di sana berdiri sebuah pondok kayu tua yang tampak hampir roboh. Atapnya miring, dindingnya kusam, dan sekelilingnya hanya hamparan rumput liar. Arman mengernyit. Seorang pria sudah berdiri di sana menunggu. Pria itu mengenakan pakaian sederhana. Rambutnya rapi, wajahnya tenang. Ia tidak terlihat seperti pria kaya yang biasa dipamerkan di media sosial. Namun Arman mengenali wajah itu. Itu adalah Raka Pradipta. Nama itu tidak asing. Arman pernah mendengar Livia menyebutnya sekilas. Seorang duda yang katanya sukses, mapan, dan terlihat mewah di foto-foto media sosialnya. Arman mematikan mesin motornya dan bersembunyi di balik pepohonan. Dari kejauhan, ia melihat Livia menghampiri Raka. Awalnya senyum Livia terlihat penuh percaya diri. Namun perlahan ekspresinya berubah. Ia seperti terkejut melihat kondisi sekitar. Percakapan mereka tidak terdengar jelas, tetapi bahasa tubuh Livia mulai menunjukkan ketidakpuasan. Tangannya bergerak cepat, wajahnya tampak kesal. Raka tetap tenang. Beberapa menit kemudian,
Livia terlihat semakin tidak nyaman. Ia menunjuk ke arah pondok, seolah mempertanyakan sesuatu. Raka menjawab dengan santai. Angin bertiup semakin kencang. Arman melihat Livia akhirnya mengikuti Raka berjalan menjauh dari pondok itu. Mereka menuju jalan kecil yang lebih sempit. Arman kembali menyalakan motornya, mengikuti dengan hati yang semakin dipenuhi rasa penasaran. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun satu hal yang pasti, sore itu bukan sekadar pertemuan biasa. Dan di balik wajah tenang Raka, ada sesuatu yang sedang direncanakan dengan sangat rapi. Jalan kecil itu semakin sempit dan berdebu. Pepohonan tumbuh rapat di sisi kanan kiri, membuat cahaya matahari yang tersisa hanya menembus tipis di antara dedaunan. Livia mulai terlihat gelisah di atas motor yang ia kendarai, sementara Raka berjalan santai di depannya. Beberapa menit kemudian, Raka berhenti. Di hadapan mereka berdiri sebuah rumah kayu tua yang lebih mirip gubuk. Dindingnya lapuk, catnya mengelupas, dan sebagian papan terlihat miring. Halamannya tidak terawat. Rumput tumbuh liar hingga setinggi lutut. Raka menoleh dengan wajah tenang. Livia terpaku. Matanya membelalak, seolah tak percaya dengan apa yang ia lihat. Raka mengatakan dengan suara ringan bahwa itulah tempat tinggalnya. Suasana mendadak sunyi. Wajah Livia berubah drastis. Senyum tipis yang tadi sempat muncul kini menghilang sepenuhnya. Tatapannya menajam. Bibirnya bergetar menahan amarah. Ia melangkah mendekat ke arah Raka dan mulai mempertanyakan semuanya. Ia menyebut foto-foto media sosial Raka yang terlihat mewah. Mobil keren, pakaian mahal, tempat-tempat elit. Namun kenyataannya, rumah yang berdiri di depan mereka sangat jauh dari bayangan itu. Raka tetap berdiri tenang. Ia menjelaskan bahwa foto tidak selalu bisa dijadikan patokan. Ia berbicara pelan, tanpa emosi, seolah sudah menduga reaksi seperti ini. Livia tidak bisa menahan diri. Ia menyebut Raka penipu. Ia mengatakan pria miskin seharusnya tidak berpura-pura kaya untuk mendapatkan wanita. Ia bahkan membandingkan rumah itu dengan kandang hewan. Kalimat demi kalimat keluar tanpa jeda. Raka hanya menatapnya. Tidak ada amarah. Tidak ada pembelaan berlebihan. Livia semakin tersulut karena ketenangan itu. Ia mengatakan dirinya cantik, muda, dan tidak mungkin mau dengan duda miskin seperti Raka. Ia merasa telah membuang waktu, uang untuk berdandan, dan harga dirinya. Angin berembus lebih kencang. Daun-daun kering beterbangan di sekitar mereka. Raka akhirnya berbicara. Ia bertanya dengan tenang apakah Livia memang menilai seorang pria hanya dari harta yang dimiliki. Apakah ukuran kebahagiaan benar-benar sebatas mobil dan rumah besar? Livia menjawab tanpa ragu. Ia mengatakan dirinya realistis. Cinta tidak bisa menghidupi masa depan. Jawaban itu seperti segel di atas keputusan yang sudah lama Raka pikirkan. Beberapa detik hening. Livia memutar badan, berjalan pergi dengan langkah cepat. Ia bahkan menolak ketika Raka menawarkan mengganti biaya bensin yang sudah ia keluarkan. Ia pergi dengan wajah penuh jijik. Dari kejauhan, Arman menyaksikan semuanya. Dadanya terasa campur aduk. Ada rasa sakit melihat wanita yang ia cintai menghina pria lain. Namun ada juga sesuatu yang mulai terbuka di matanya. Setelah Livia benar-benar menghilang dari pandangan, Raka berdiri sendiri di depan gubuk itu. Ia menarik napas panjang. Di dalam hatinya, ia bersyukur. Bersyukur karena sekali lagi, ia berhasil melihat wajah asli seseorang sebelum terlambat. Ia pernah gagal dalam pernikahan. Mantan istrinya pergi ketika keadaan berubah. Sejak saat itu, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak salah memilih lagi. Cara ini memang tidak biasa. Namun baginya, ini adalah satu-satunya cara agar ia tidak tertipu oleh senyum yang hanya mengejar kemewahan. Raka melangkah masuk ke dalam gubuk. Beberapa menit kemudian, ia keluar lagi dengan pakaian yang sedikit lebih rapi. Ia memeriksa jam tangannya. Masih ada satu pertemuan lagi hari itu. Sementara itu, Livia berjalan cepat menuju jalan utama. Wajahnya masih merah menahan emosi. Di sana, Arman muncul dari balik pepohonan. Ia berpura-pura baru datang. Livia terkejut melihatnya. Arman mencoba menenangkan Livia, mengatakan bahwa ia melihat semuanya. Ia bahkan menyebut pria tadi tidak pantas untuknya. Ia menawarkan kembali cintanya. Livia yang masih terbakar rasa malu dan marah akhirnya menerima. Bukan karena cinta yang tiba-tiba tumbuh,
melainkan karena ia merasa gagal mendapatkan pilihan yang lebih baik. Di sisi lain, Raka sudah berada di lokasi berbeda. Sebuah area yang tidak jauh dari rumah Rayot tadi. Seorang wanita berdiri menunggunya. Namanya Nadira. Ia mengenakan pakaian sederhana namun anggun. Wajahnya tenang. Matanya tidak penuh ambisi, melainkan rasa ingin mengenal. Raka berjalan mendekat. Ia tidak tahu bahwa pertemuan berikutnya akan mengubah segalanya. Dan ujian yang sama akan kembali dimulai. Langit mulai meredup ketika Raka menghampiri Nadira. Angin dari persawahan berembus pelan, membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Suasana jauh lebih hening dibanding pertemuannya sebelumnya. Nadira tersenyum lembut saat melihat Raka datang tanpa kendaraan. Ia tidak bertanya mengapa Raka berjalan kaki. Ia hanya menyapa dengan suara pelan dan sopan. Raka memulai percakapan ringan. Ia meminta maaf karena hanya bisa mengajak bertemu di sekitar tempat tinggalnya. Nadira mengangguk, mengatakan tidak masalah selama mereka bisa berbicara dengan nyaman. Beberapa menit berbincang, Raka kembali menawarkan hal yang sama seperti sebelumnya. Ia mengajak Nadira mampir ke rumahnya. Tanpa ragu, Nadira mengiyakan. Perjalanan menuju gubuk kayu itu terasa lebih ringan. Tidak ada langkah yang terburu-buru. Tidak ada napas yang dipenuhi kekesalan. Hanya suara daun yang saling bergesekan. Ketika akhirnya mereka tiba di depan rumah Rayot itu, Raka memperhatikan wajah Nadira dengan saksama. Tidak ada ekspresi terkejut berlebihan. Nadira justru memandang sekeliling dengan mata yang berbinar. Ia mengatakan suasananya asri. Halamannya luas. Udara di sana terasa bersih. Ia bahkan membayangkan menanam sayur dan bunga di halaman tersebut. Raka terdiam beberapa detik. Ia kembali bertanya, kali ini lebih dalam. Apakah Nadira benar-benar tidak mempermasalahkan kondisi rumah seperti itu? Ia menjelaskan bahwa rumah itu sederhana, jauh dari mewah. Nadira tersenyum. Ia berkata bahwa kenyamanan bukan selalu tentang ukuran bangunan. Ia lebih menyukai suasana tenang daripada hiruk-pikuk kota. Rumah sederhana tidak membuat seseorang menjadi rendah. Kata-kata itu terasa tulus. Raka masih belum sepenuhnya yakin. Trauma masa lalu membuatnya terus berhati-hati. Ia mengajak Nadira masuk ke dalam gubuk. Interiornya pun tidak lebih baik. Perabot kayu tua, kursi sederhana, lantai papan yang sedikit berderit saat diinjak. Namun Nadira tetap duduk dengan santai. Ia bahkan mengusap meja kayu itu sambil berkata bahwa rumah kayu selalu terasa hangat. Raka memandangi wanita di hadapannya dengan hati yang mulai goyah. Beberapa saat kemudian, terdengar suara langkah tergesa di luar. Seorang pria datang dan memanggil Raka dengan sebutan yang tidak biasa. Ia menyebut Raka sebagai bos. Ia mengatakan ada tamu keluarga yang datang ke rumah utama. Nadira mengerutkan kening. Rumah utama. Kata itu menggantung di udara. Raka menutup mata sejenak. Saatnya tiba. Ia menarik napas panjang dan akhirnya menjelaskan semuanya. Bahwa rumah ini bukan rumahnya. Bahwa ia sengaja menggunakan tempat ini untuk memuji wanita yang ingin mengenalnya. Bahwa ia pernah dikhianati karena harta. Nadira terdiam cukup lama. Wajahnya tidak marah, namun jelas terkejut. Raka meminta maaf. Ia mengatakan tidak bermaksud merendahkan siapapun. Ia hanya tidak ingin salah memilih lagi. Suasana menjadi sunyi. Angin kembali berembus melalui celah papan kayu. Beberapa detik terasa sangat panjang. Akhirnya Nadira berbicara. Ia mengatakan bahwa ia memang kaget. Namun ia mengerti alasan Raka. Luka lama memang bisa membuat seseorang melakukan hal yang tidak biasa. Ia tidak tersinggung karena merasa tidak sedang dipermainkan. Jawaban itu membuat napas Raka terasa lebih lega. Namun ujian belum sepenuhnya selesai. Raka mengajak Nadira menuju rumahnya yang sebenarnya. Perjalanan tidak terlalu jauh. Hanya beberapa menit berkendara dari gubuk tadi. Jalanan mulai berubah menjadi lebih rapi. Pagar-pagar tinggi berdiri kokoh di sisi jalan. Dan ketika mereka berhenti, Nadira mendongak. Di hadapannya berdiri sebuah rumah besar dengan halaman luas, taman terawat, dan bangunan megah 2 lantai. Lampu teras menyala hangat. Beberapa orang menyambut Raka dengan hormat. Nadira menoleh perlahan ke arah pria di sampingnya. Raka menatapnya dengan campuran harap dan cemas. Ia sudah melihat satu wajah asli hari ini. Kini ia menunggu apakah wajah yang satu ini akan tetap sama, tanpa perubahan. Nadira berdiri beberapa langkah di depan gerbang rumah besar itu. Lampu taman menyala lembut,
memantulkan bayangan pepohonan yang tertata rapi di halaman luas. Suasana terasa hangat, bukan hanya karena cahaya, tetapi karena ketenangan yang menyelimutinya. Raka memperhatikan setiap perubahan kecil di wajah Nadira. Ia sudah terlalu sering melihat ekspresi terkejut yang berubah menjadi ambisi. Ia hafal betul bagaimana mata seseorang bisa berbinar bukan karena perasaan, melainkan karena bayangan kemewahan. Namun Nadira tetap tenang. Ia hanya mengangguk pelan, lalu berkata bahwa rumah itu indah dan terawat. Tidak ada teriakan kagum berlebihan. Tidak ada pertanyaan tentang berapa harga bangunan atau mobil yang terparkir di garasi. Raka membukakan pintu. Beberapa pegawai menyapa dengan hormat. Seorang pria yang lebih tua menghampiri dan menyebut Raka dengan panggilan penuh rasa hormat. Mereka menjelaskan bahwa keluarga dari luar kota sudah menunggu di dalam. Nadira mendengarkan tanpa banyak bertanya. Mereka masuk ke ruang tamu yang luas. Sofa empuk tersusun rapi. Lukisan besar menghiasi dinding. Aroma kayu dan bunga segar menyatu di udara. Raka kembali meminta maaf atas ujian yang ia lakukan. Ia menjelaskan lebih dalam tentang pernikahannya dulu. Tentang mantan istrinya yang pergi ketika keadaan tidak lagi sesuai harapan. Tentang rasa sakit yang membuatnya takut mengulang kesalahan. Nadira mendengarkan tanpa menyela. Ia berkata bahwa luka tidak boleh dijadikan alasan untuk menyakiti orang lain. Namun ia juga memahami bahwa setiap orang memiliki cara berbeda untuk melindungi diri. Ia tidak membenarkan sepenuhnya, tetapi ia tidak menghakimi. Kalimat itu membuat Raka menunduk sejenak. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa tidak sedang dihadapkan pada tuntutan. Sementara itu, di tempat lain, Livia dan Arman sedang berada di pinggir jalan. Motor yang mereka gunakan tiba-tiba mogok. Mesin tidak mau menyala meski sudah berkali-kali dicoba. Livia mulai panik. Ia kesal, merasa hari itu benar-benar mempermalukannya. Arman mencoba membantu meski ia sendiri tidak terlalu mengerti mesin. Saat Arman membungkuk memeriksa bagian bawah motor, sebuah mobil hitam melintas pelan di depan mereka. Livia menoleh sekilas. Matanya membelalak. Di dalam mobil itu, ia melihat Raka. Bukan berjalan kaki. Bukan berdiri di depan gubuk reot. Ia duduk di kursi belakang mobil mewah dengan pakaian yang berbeda. Jauh lebih rapi. Jauh lebih berkelas. Mobil itu berbelok masuk ke sebuah gerbang besar yang tidak jauh dari tempat mereka berdiri. Rasa penasaran mengalahkan gengsi. Livia menarik lengan Arman dan memintanya berjalan mendekat ke arah gerbang itu. Dari celah pagar yang sedikit terbuka, Livia melihat dengan jelas rumah besar yang berdiri megah. Ia melihat Raka turun dari mobil dan disambut beberapa orang. Wajah Livia memucat. Tangannya mulai gemetar. Potongan-potongan kejadian di sore hari itu menyatu dalam pikirannya. Gubuk reot. Ujian. Tatapan tenang Raka saat ia menghina. Perlahan, kesadaran yang menyakitkan mulai muncul. Raka bukan pria miskin. Ia hanya sedang menguji. Arman yang berdiri di sampingnya ikut terdiam. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun ia bisa merasakan perubahan drastis di wajah Livia. Livia melangkah mundur satu langkah. Dadanya terasa sesak. Penyesalan datang tanpa suara, namun menghantam jauh lebih keras dari amarah sebelumnya. Di dalam rumah besar itu, Raka sedang memperkenalkan Nadira kepada keluarganya. Dan di luar pagar, seorang wanita mulai menyadari bahwa kesempatan yang ia kira tidak berharga, ternyata jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Malam turun perlahan. Lampu-lampu taman di halaman rumah besar itu menyala lebih terang, menerangi gerbang tinggi yang kini tertutup rapat. Livia masih berdiri di luar pagar, napasnya tidak teratur. Matanya terpaku pada rumah yang beberapa jam lalu tidak pernah ia bayangkan berkaitan dengan pria yang ia hina habis-habisan. Arman menatapnya bingung. Livia tiba-tiba melangkah cepat menuju gerbang. Ia menekan bel dengan tangan gemetar. Seorang penjaga keluar dan menatapnya dengan heran. Dengan suara yang berusaha terdengar tenang, Livia mengatakan ingin bertemu Raka. Beberapa menit kemudian, Raka keluar ke halaman depan. Ia tidak lagi mengenakan pakaian sederhana. Jas tipis membungkus tubuhnya dengan rapi. Wajahnya tetap tenang seperti sebelumnya. Tatapan mereka bertemu. Livia mencoba tersenyum, namun ekspresinya terasa canggung. Ia mulai berbicara, awalnya pelan, lalu semakin cepat. Ia mengatakan tadi ia emosi. Ia mengaku salah menilai. Ia meminta maaf. Raka mendengarkan tanpa memotong. Livia bahkan mengatakan bahwa ia tidak keberatan dengan apapun sekarang.
Rumah sederhana atau besar tidak masalah. Ia siap menerima Raka apa adanya. Kalimat itu meluncur begitu saja, seolah ingin menghapus semua ucapan kasarnya beberapa jam lalu. Raka menarik napas panjang. Ia mengatakan bahwa permintaan maaf tidak salah. Namun yang ia lihat sore tadi bukan sekadar emosi sesaat. Itu adalah prinsip, cara pandang, nilai hidup. Ia sudah pernah berada di posisi yang sama sebelumnya. Ditinggalkan ketika keadaan tidak sesuai harapan. Ia tidak ingin mengulangnya. Livia semakin panik. Ia mengatakan dirinya bisa berubah. Ia berjanji akan menjadi istri yang baik. Raka menggeleng pelan. Ia tidak membenci Livia. Ia hanya sudah melihat cukup jelas siapa yang berdiri di hadapannya sore itu. Ujian yang ia lakukan bukan untuk mempermalukan siapapun, melainkan untuk memastikan. Dan hasilnya sudah terlihat. Beberapa langkah di belakang Raka, Nadira berdiri dengan tenang. Ia tidak menyela. Ia hanya memperhatikan. Raka akhirnya mengatakan dengan tegas bahwa ia tidak bisa melanjutkan apapun dengan Livia. Keputusan itu diucapkan tanpa nada tinggi, tanpa kemarahan. Namun sangat jelas. Livia terdiam. Untuk pertama kalinya malam itu, tidak ada kalimat yang keluar dari bibirnya. Hanya napas yang terasa berat dan pandangan yang kosong. Arman, yang sejak tadi berdiri sedikit jauh, merasa campur aduk. Ia melihat bagaimana Livia begitu berusaha mempertahankan pria yang sebelumnya ia hina. Ia mulai memahami sesuatu yang selama ini tidak ingin ia akui. Penjaga perlahan menutup kembali gerbang. Livia berdiri di luar, sementara Raka berbalik masuk ke dalam rumah bersama Nadira. Di ruang tamu yang hangat itu, Raka kembali menatap Nadira. Ia berkata pelan bahwa ia tidak ingin lagi memuji siapapun setelah ini. Ia sudah cukup melihat. Nadira mengangguk. Malam itu, percakapan mereka mengalir tanpa beban. Bukan tentang harta, bukan tentang status, melainkan tentang masa depan yang dibangun dengan saling percaya. Di luar pagar, Livia akhirnya melangkah pergi dengan langkah yang jauh lebih pelan dari sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang bahkan belum sempat ia hargai. Beberapa hari setelah malam itu, kabar tentang Raka dan Nadira mulai terdengar di lingkungan sekitar. Tidak ada pesta besar, tidak ada pengumuman berlebihan. Namun mereka terlihat semakin sering bersama. Raka tidak lagi menyembunyikan siapa dirinya. Ia mengajak Nadira melihat kebun kecil di belakang rumah mewahnya. Tempat yang kelak benar-benar ia siapkan untuk ditanami seperti yang pernah Nadira bayangkan di depan gubuk reot itu. Nadira tersenyum melihat sebidang tanah kosong yang sudah diratakan. Ia mengatakan dengan suara pelan bahwa tempat itu akan sangat indah jika ditanami sayur dan bunga. Raka mengangguk, lalu berkata bahwa tanah itu memang ia siapkan untuk seseorang yang tidak menilai dari kemewahan bangunan. Tidak ada janji muluk, tidak ada kata-kata dramatis. Hanya ketenangan yang terasa semakin nyata. Di sisi lain, Livia kembali ke rutinitasnya. Ia masih berjalan dengan pakaian rapi, masih berusaha terlihat percaya diri di depan teman-temannya. Namun setiap kali melewati jalan menuju persawahan itu, hatinya terasa bergetar. Bayangan gubuk reot itu tidak lagi terlihat seperti rumah memalukan. Justru disitulah ia menyadari dirinya sendiri. Arman masih mencoba mendekat. Ia tetap baik, tetap setia, tetap menawarkan perhatian. Namun kini Livia tidak lagi melihatnya dengan pandangan yang sama seperti dulu. Bukan karena ia tiba-tiba mencintai Arman, melainkan karena untuk pertama kalinya ia merasa kosong. Sementara itu, Raka mengunjungi makam orang tuanya suatu sore. Ia berdiri lama di sana. Dalam hati ia berdoa kepada Allah agar langkahnya kali ini tidak salah. Ia tidak ingin mengulang kesalahan masa lalu. Ia teringat bagaimana ia pernah begitu percaya, lalu kehilangan segalanya karena salah menilai hati seseorang. Kini ia tidak lagi takut miskin. Ia hanya takut salah memilih. Beberapa minggu kemudian, Raka mengajak Nadira berbicara serius di ruang keluarga. Keluarga Raka hadir sebagai saksi. Pembicaraan itu sederhana namun penuh makna. Raka menyampaikan niatnya untuk melangkah lebih jauh. Nadira tidak menjawab dengan tangis berlebihan. Ia hanya tersenyum dan mengangguk pelan. Keputusan itu lahir bukan karena kemewahan rumah, bukan karena mobil yang terparkir di garasi, tetapi karena ujian yang pernah mereka lalui bersama. Di luar sana, kehidupan tetap berjalan seperti biasa. Orang-orang masih sibuk menilai dari apa yang terlihat di permukaan.
Namun di dalam hati Raka, satu hal sudah pasti. Ia tidak lagi mencari wanita yang terpukau oleh cahaya lampu rumahnya. Ia memilih wanita yang tetap tinggal ketika cahaya itu sengaja dipadamkan. Dan sejak hari itu, tidak ada lagi ujian yang ia siapkan untuk siapapun. Karena jawaban yang ia cari sudah ia temukan. Hikmah dari cerita ini mengajarkan bahwa dalam hidup, tidak semua yang tampak sederhana berarti tidak berharga. Dan tidak semua yang terlihat mewah menjamin kebahagiaan. Harta bisa dicari, jabatan bisa diraih. Namun ketulusan hati dan keikhlasan menerima pasangan apa adanya adalah hal yang jauh lebih sulit ditemukan. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari apa yang ia miliki hari ini. Karena karakter dan prinsip hiduplah yang akan menentukan masa depan. Ujian dalam kehidupan seringkali membuka wajah asli seseorang, baik itu wajah kesabaran maupun wajah keserakahan. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih bijak dalam memilih, lebih rendah hati dalam bersikap, dan selalu melibatkan Allah dalam setiap keputusan besar dalam hidup. Cerita ini adalah karya fiktif yang dibuat seolah nyata untuk diambil hikmah dan pelajaran di dalamnya. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Jika kamu menyukai cerita seperti ini, jangan lupa tinggalkan komentar, tekan tombol like, agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Dukunganmu sangat berarti untuk terus menghadirkan cerita-cerita terbaik berikutnya.